사랑해요, 나으리. 잠깐만. 내 곁에 있어. Halo guys, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini aku bakalan lanjutin alur cerita film Moon in the Day episode 2. Malam itu Rita lagi dikejar sama para prajurit. Rita sembunyi sama Doha. Saat itu Doha mau ngecek para prajurit itu, tapi secara tiba-tiba Rita membunuh Doha. Setelah mati, arwah Doha nggak pergi ke dunia lain ataupun disambut sama malaikat maut. Tapi arwah Doha terus ngikutin Rita kemanapun dia pergi. Bahkan setelah berkali-kali Rita bereinkarnasi, arwah Doha masih terus nempel sama Rita. Gak terasa udah 1500 tahun, tapi arwah Doha masih terus bertahan. Arwah Doha akan berhenti hanya jika dia udah berhasil membunuh reinkarnasi Rita. Ketika Doha mau nusuk Yonghwa dengan menggunakan tubuh Juno, tiba-tiba Doha terlempar dan ada bola pelindung yang melindungi Yonghwa. Yonghwa kaget karena setahu dia Juno udah meninggal. Tapi kok tiba-tiba Juno ada di depannya dia. Yonghwa sangat bersyukur karena Juno selamat. Yonghwa masih belum tahu kalau dia adalah Doha, bukan Juno. Saat Doha mau membunuh lagi, tiba-tiba Yonghwa meriksa keadaan Doha. Doha pun jadi ingat sama Rita dulu. Seketika Doha jadi pingsan. Keluarga Juno udah bersiap di rumah duka. Tapi tahu-tahu mereka dengar kabar kalau jasadnya Juno hilang. Min-oh nyari info di rumah sakit dan orang-orang di rumah sakit bilang kalau Juno hidup dan jalan keluar. Juno udah kembali sadar, tapi ternyata itu masih Doha. Anehnya ada ingatan-ingatan Juno yang masih tertinggal di tubuhnya Juno. Min-oh kembali dapat penjelasan dari dokter kalau Juno masih mengidap kanker. Tapi meskipun begitu, Min-oh akan tetap menyembunyikan kenyataan ini di depan semua orang. Karena dia udah janji sama Juno kalau gak akan ada orang yang tahu soal ini. Juno akan terus menjadi artis apapun yang terjadi. Min-oh udah mulai nyebarin rumor soal dugaan perselingkuhan Taeju. Min-oh bener-bener nekat supaya Juno bisa main drama bareng Yisol. Apapun akan dia lakukan demi sang adik. Juno yang lagi santai tahu-tahu dikerumunin banyak orang karena dia adalah artis papan atas. Doha benar-benar merasa aneh dengan suasana baru itu. Taeju marah besar karena dia udah difitnah habis-habisan. Yisol ngira kalau itu semua adalah ulahnya Juno yang mungkin ngancem mau bunuh diri kalau keinginannya gak diturutin kakaknya. Yisol bahkan ngomporin Taeju kalau kecelakaan dan kematian yang terjadi sama Juno itu adalah rekayasa. Malam-malam Juno nekat ngedatengin Yonghwa dan mau membunuhnya. Tapi dia gagal karena ada bola pelindung itu. Juno pulang dengan kesal dan mikirin cara untuk membunuh Yonghwa. Sementara itu Min-oh nemuin Yonghwa. Min-oh ngejelasin soal penyakitnya Juno. Min-oh bilang kalau keanehan Juno itu karena trauma yang dialami karena kecelakaan di laut itu. Pulang-pulang Min-oh ngasih naskah film yang Juno mau. Min-oh juga sadar sama perubahan sikap Juno. Tapi dokter bilang itu karena Juno mengalami trauma. Juno mulai baca-baca naskahnya. Juno jadi ingat saat dulu dia masih jadi arwah Doha. Kalau Yonghwa pernah dikasih jimat sama biksu kecil. Doha juga jadi keinget masa lalu saat Rita berkali-kali nyerang Doha tapi malah diobatin sama Doha. Doha nyuruh Rita untuk milih mati atau memulai hidup baru dan melupakan semuanya. Rita pilih hidup baru. Kembali ke masa kini, Juno, Yisol, dan pemain lain ngadain konferensi pers peluncuran drama barunya. Saat itu Min-oh juga ngajakin Yonghwa untuk datang ke sana atas permintaan dari Juno. Di depan semua orang, Juno mengucapkan terima kasih karena udah nyelamatin Juno. Selesai acara, Juno sempat papasan sama Yisol. Seperti biasa, Yisol sok-sokan banget di depan Juno karena Juno kan bucin banget sama dia.
Tapi kali ini Juno cuek, karena kan dia adalah Doha, bukan Juno. Juno kemudian ketemu Yonghwa. Juno minta sama Yonghwa supaya Yonghwa terus ada di sisinya Juno. Juno bahkan minta sama Yonghwa untuk berhenti kerja jadi damkar. Keesokan harinya Juno mulai ngambilin barang-barang Yonghwa untuk nyariin jimat itu. Tapi sayangnya gak ketemu. Juno nyuruh manajernya untuk nyariin kuil yang pernah didatengin sama Yonghwa. Juno seolah terobsesi banget sama Yonghwa. Makanya manajernya marah-marah. Tapi kemudian Juno jelasin kalau dia adalah arwah yang dikutuk yang masuk ke dalam tubuhnya Juno. Sementara Juno sendiri sebenarnya udah mati. Awalnya manajernya gak percaya, tapi Juno buktiin kalau dia adalah hantu. Setelah manajernya percaya, Juno nyuruh manajernya untuk nyariin kuil itu supaya dia bisa kembali ke alam yang seharusnya. Malam-malam Taeju datang ke rumah Juno. Dia ngamuk dan ngelemparin batu. Taeju terus-terusan ngoceh sama Juno. Taeju bahkan ngancem bakalan ngasih pelajaran sama Yonghwa. Tapi Juno bilang kalau dia bakalan membunuh Taeju kalau sampai macem-macem sama Yonghwa. Gara-gara kejadian itu, Min-oh memperkerjakan seorang bodyguard. Tapi belum apa-apa, Juno langsung ngebanting bodyguard itu. Karena sering berhasil menyelamatkan, Yonghwa dapat penghargaan damkar terbaik. Dia terpilih untuk ikut penelitian di Antartika. Yonghwa dan teman-temannya ngerayain keberhasilannya dengan minum. Juno datang nemuin Yonghwa. Juno minta Yonghwa untuk jadi pengawalnya Juno. Yonghwa gak bisa karena dia mau pergi ke Antartika. Tapi Juno maksa. Yonghwa kemudian ngajakin Juno bertaruh. Apakah Yonghwa bisa pergi atau enggak? Kalau Yonghwa berhasil pergi, Juno harus menjauhi Yonghwa. Kalau Yonghwa gagal, dia bakalan nurutin keinginannya Juno untuk terus berada di sisinya Juno. Juno kemudian ingat masa lalunya bersama dengan Rita. Dulu mereka juga pernah bertaruh, tapi dulu Rita menggunakan cara yang curang, makanya mereka akhirnya bersama. Dan kali ini Juno bakalan menggunakan kecurangan karena ajaran dari Rita sendiri. Dan episode 2-nya pun telah selesai. Nantikan episode selanjutnya di channel ini ya. Mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye-bye.